Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sari Rahmawati atau bisa dipanggil dengan nama Bu Sari Rahmawati. Di sini saya sebagai pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10. Untuk materi yang pertama atau bab pertama itu sejarah berbicara tentang atau membahas tentang konsep berpikir dalam sejarah. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah membaca buku atau internet itu sebagai pengetahuan awal kalian. Jadi di sini saya membantu menjelaskan beberapa penjelasan konsep berpikir yang ada dalam ilmu sejarah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi sekarang dan untuk masa depan kalian semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian kelas 10, untuk materi sejarah Indonesia bab pertama itu membahas tentang konsep berpikir dalam sejarah yang terdiri dari konsep berpikir sinkronik itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah konsep berpikir diakronik. Tapi sebelum memasuki materi tersebut, saya akan menjelaskan hal-hal atau pokok-pokok yang mendasar dalam sejarah. Bu Sari akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sejarah. Mungkin ketika kalian ditanya apa sih sejarah? Jawabannya pasti bermacam-macam. Mungkin ada yang menjawab sejarah itu sudah terjadi, sejarah itu kemarin, dan banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sejarah itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti sajarotun, yaitu pohon. Ini bisa diamati gambar pohon. Gambar pohon. Coba kalian amati. Gambar pohon ini dihubungkan dengan sejarah itu kaitan eratnya dengan istilah keturunan atau usul-usul keluarga yang menjadi kajian pokok pada masa-masa awal dulu. Jadi penulisan sejarah ketika awal itu banyak menuliskan tentang silsilah keluarga. Terus kemudian berkembang menjadi sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah politik, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan kata pohon di sini menunjukkan bahwa sejarah itu memiliki permulaan akar, serta terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Coba kalian amati, pohon itu dari bawah itu berasal dari tunas, kemudian memiliki akar, memiliki batang, memiliki ranting, sampai ranting yang terkecil dan berkembang dedaunannya. Jadi dari sini sejarah itu berkembang dari hal yang mudah atau sederhana, kemudian berkembang menjadi lebih kompleks. Itulah yang dimaksud sejarah itu seperti pohon yang terus berkembang dari akar sampai ke ranting yang terkecil. Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sejarah menurut KBBI. Ada yang kalian tahu kan pasti KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI ini menurut KBBI yang pertama, sejarah itu asal-usul atau keturunan. Yang dimaksud dengan pengertian ini adalah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah pohon atau silsilah keluarga yang diibaratkan seperti pohon. Jika gambar atau asal-usul keluarga silsilah disusun secara terbalik, itu bentuknya akan menyerupai pohon yang memiliki akar, batang, cabang, ranting. Coba kalian lihat sebagai contoh. Keluarga kita awalnya itu terdiri dari kakek dan nenek kita. Kemudian berkembang mempunyai anak. Coba kalian lihat. Dari anak ini kemudian melahirkan cucu. Dari cucu kemudian melahirkan cicit. Begitu seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan sejarah berkembang semakin
banyak dan kompleks. Terus kemudian, menurut KBBI, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau yang disebut dengan riwayat. Ini diartikan bahwa sejarah itu memang peristiwanya benar-benar terjadi. Jadi bukan bohongan, bukan rekayasa, atau bukan gosip, tapi fakta. Bisa dibuktikan. Jadi coba kita lihat narasi sejarah atau buku sejarah itu ditulis berdasarkan bukti, jadi tidak ngawur dan tidak ngarang. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti tertulis seperti arsip, dan bisa juga bukti yang tidak tertulis. Bukti tidak tertulis itu berupa hasil wawancara. Hasil wawancara itu juga harus dengan orang-orang yang tahu dan paham atau dengan pelaku sejarahnya, jadi tidak ngawur. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah secara terminologi. Yang pertama adalah sejarah menurut Herodotus. Ada yang tahu Herodotus itu siapa, anak-anak? Ya, Herodotus adalah bapak sejarah. Mengapa dia dianggap sebagai bapak sejarah? Karena Herodotus itu dianggap sebagai orang yang pertama kali menulis kisah sejarah berdasarkan sumber, di mana sumber itu dapat diuji kebenarannya. Karyanya yang dianggap sebagai catatan penyelidikan sejarah berjudul Historia. Historia ini berisi tentang sejarah perang Yunani dan Persia. Jadi pada masa filsafat zaman kuno. Terus kemudian, menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan. Jadi sejarah itu tidak berbicara tentang masa depan dan sesuatu yang pasti. Karena sejarah itu tidak bisa diprediksi. Tetapi sejarah itu bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Jadi suatu proses sejarah itu terjadi karena ada faktor manusianya sebagai pelaku utama, sebagai subjek sejarah. Jadi berputar, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh manusianya. Terus kemudian yang kedua, sejarah menurut Aristoteles. Sejarah menurut Aristoteles adalah suatu sistem yang meneliti kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologis. Yang digaris bawahi adalah sistem yang meneliti kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi, di mana kejadian atau peristiwa sejarah harus disajikan secara kronologis berurutan waktunya agar mudah dipahami. Yang ketiga adalah sejarah menurut Ibnu Khaldun. Sejarah menurut Ibnu Khaldun yang perlu digarisbawahi adalah manusia, peradaban, perubahan, dan sebab akibat. Itu yang menjadi unsur pembentuk sejarah. Keempat itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk sejarah. Manusia itu sebagai apa? Manusia itu sebagai pelaku yang menggerakkan peradaban dan perubahan. Ketika manusia itu berperadaban, otomatis akan melakukan perubahan. Dan perubahan yang terjadi itu terjadi karena adanya sebab dan ada akibat. Itu sudah pasti. Terus kemudian yang keempat adalah sejarah menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin yang perlu digarisbawahi di sini adalah penyelidikan dan dapat dibuktikan. Penyelidikan dan dapat dibuktikan. Jadi peristiwa sejarah itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena melalui sebuah proses panjang, tidak seperti mengarang cerita. Jadi sejarah itu atau narasi sejarah itu ditulis sesuai dengan sumber-sumber sejaman. Sumber sejarah. Jadi suatu peristiwa tidak bisa dikatakan sejarah jika tidak ada sumbernya. Sumber itu berupa arsip, wawancara, dan lain-lain. Dari pengertian sejarah menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi sejarah itu penting pada masa lalu, sudah terjadi, mempunyai makna
yang dilakukan atau subjeknya adalah manusia, bukan hewan, tumbuhan, atau alam. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang unsur pokok sejarah. Unsur pokok atau unsur yang harus ada dalam sejarah yang pertama adalah manusia. Manusia sebagai pelaku dalam sebuah peristiwa sejarah. Jadi tidak ada manusia itu sebuah peristiwa sejarah juga tidak akan terjadi. Manusia itu menjadi unsur penting layaknya pemeran utama. Jadi seperti aktor, seperti aktris dalam drama atau sinetron. Bisa dipahami ya? Peran manusia di sini sangat menentukan dalam suatu proses atau suatu peristiwa. Sejarah yang ditulis atau yang beredar saat ini adalah sejarahnya manusia, bukan sejarahnya alam, sejarahnya hewan, atau sejarahnya tumbuhan. Itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah ruang. Ruang itu adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam ruang atau suatu tempat tertentu. Karena sebuah peristiwa yang sama jika terjadi di tempat yang berbeda, narasinya juga berbeda. Sejarahnya akan berbeda pula, begitupun dengan tokoh dan waktunya. Jika tempatnya berbeda, otomatis waktu dan tokohnya juga berbeda. Terus kemudian yang ketiga adalah unsur waktu. Waktu adalah peristiwa sejarah tidak terlepas dari waktu kapan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa sejarah itu selalu terjadi pada masa lampau, bukan masa kini apalagi masa depan. Waktu menjadi unsur yang sangat penting dalam konsep sejarah karena perjalanannya manusia, perubahannya manusia, atau sebuah proses peradaban itu tidak terlepas oleh waktu. Semakin lama itu zaman semakin modern, itu merupakan konsep perubahan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hakikat sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo itu adalah sejarawan Indonesia. Hakikat sejarah itu dibatasi menjadi dua. Yang pertama, secara objektif. Yang kedua, secara subjektif. Bisa dibaca dan dipahami ya. Secara objektif adalah peristiwa atau kejadian masa lampau yang apa adanya. Jadi peristiwa nyata pernah terjadi. Kisah atau narasi tentang suatu peristiwa yang disampaikan oleh pelaku ataupun oleh peneliti itu apa adanya. Jadi tidak dilebih-lebihkan. Terus kemudian yang kedua adalah sejarah subjektif. Sejarah subjektif itu adalah hasil rekonstruksi. Yang namanya rekonstruksi itu sudah pasti berubah. Jadi bahasanya itu diperindah seperti itu. Siapa yang memperindah? Yang memperindah adalah sejarawan atau peristiwa masa lampau pada saat itu. Jadi direkonstruksi oleh para sejarawan. Subjektif di sini adalah di mana sejarawan itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji bukti-bukti. Jadi bukti-bukti yang objektif itu dikaji kemudian dinarasikan dalam bentuk penulisan sejarah atau narasi sejarah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup atau batasan sejarah itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Bisa dibaca dan dipahami di layar ya. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dapat dikatakan sebagai sejarah jika memiliki syarat tertentu. Syaratnya yang pertama adalah objektif. Objektif yang dimaksud di sini adalah bahwa peristiwa sejarah itu didukung oleh fakta sejarah. Jadi fakta itu yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. Buktinya apa? Buktinya itu dapat berupa foto, rekaman, kesaksian pelaku sejarah, koran yang memuat tentang suatu peristiwa sejarah, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah unik. Unik itu peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali, tidak bisa diulang, dan tidak ada lagi peristiwa lain yang sama persis dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Itu yang dimaksud dengan unik.
Terus kemudian yang ketiga adalah peristiwa sejarah itu penting, mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat dan bangsa. Jadi suatu peristiwa itu bisa dikatakan sebagai peristiwa yang penting, mempunyai makna. Suatu contoh, misalkan peristiwa yang penting di Indonesia salah satunya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah peristiwa yang merubah segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, untuk kehidupan manusia atau peristiwa yang bisa dijadikan sebagai sejarah itu yang penting dan bernilai. Kemudian ruang lingkup sejarah yang kedua adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu, pengetahuan yang dihasilkan melalui sebuah proses yang sistematis dengan mengikuti kaidah tertentu, serta diperlukan prosedur penelitian yang sistematis. Ciri-cirinya, sejarah sebagai ilmu diantaranya yang pertama adalah mempunyai objek. Ada sesuatu hal yang menjadi objek penelitian. Di sini siapa yang menjadi objek penelitian? Yang menjadi objek penelitian adalah manusia atau kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dengan berdimensi waktu dan ruang. Karena objeknya manusia, bukan benda seperti alam, tumbuhan, sejarah biasanya dimasukkan dalam ilmu kemanusiaan atau yang sering disebut dengan ilmu humaniora. Terus kemudian yang kedua adalah sejarah itu empiris. Jadi sejarah itu sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman manusia itu kemudian yang direkam dalam dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dokumen-dokumen itulah nanti yang menjadi sumber penelitian sejarawan untuk menemukan fakta-fakta. Terus kemudian yang ketiga adalah bersifat verifikatif. Hasil rekonstruksi sejarah dapat diuji kebenarannya. Karena apa? Karena penulisannya menggunakan metode dan sumber secara sistematis. Jadi penulisan sejarah itu tidak seperti penulisan cerita yang asal ditulis mengalir. Tapi penelitian sejarah itu ada langkah-langkahnya seperti 5 langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah pemilihan topik, yang kedua adalah heuristik, yang ketiga adalah interpretasi, yang keempat adalah verifikasi, dan yang kelima adalah historiografi. Yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah atau cerita ini bukanlah sembarang cerita. Tapi cerita sejarah di sini adalah cerita yang didasarkan pada fakta-fakta yang disusun dengan metode ilmiah. Jadi ada langkah-langkahnya. Terus kemudian sehingga sejarah sebagai kisah dapat diartikan kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dari sumber-sumber itu kemudian diinterpretasikan. Akhirnya penulis dari hasil interpretasi itu dituliskan menjadi narasi sejarah. Terus kemudian ruang lingkup yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni dalam penulisannya, sejarawan memang harus dapat terlibat secara emosional. Kenapa? Jadi ketika kita terlibat secara emosional, baik perasaan atau secara lingkungan, itu kita juga dapat bisa merasakan seperti itu, adanya kedekatan. Sehingga mampu memahami perasaan dari subjek penelitiannya. Tanpa memahami situasi, kondisi para pelaku yang menjadi subjek dan yang terkait dengan peristiwa masa lampau yang ditelitinya, hasil penulisannya menjadi tidak bermakna. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu itu harus ada kedekatan emosional atau kedekatan lingkungan, seperti itu. Karena apa? Karena kita paham betul. Karena kita tahu betul apa yang terjadi di situ. Jadi tidak akan direkayasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ilmu sejarah. Yang pertama, ini sifat-sifat menurut Kunto Wijaya ya, salah satu bapak sejarawan Indonesia.
Yang pertama, sejarah itu bersifat fakta. Jadi suatu peristiwa dikatakan sejarah itu bukan hasil rekaan manusia atau bukan dari hasil karangan manusia, tapi benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi sudah saya katakan berkali-kali harus ada sumbernya. Ada sumbernya, fakta bukan gosip. Terus kemudian yang kedua adalah diakronis. Kalau diakronis itu nanti akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya. Kalau secara etimologi, diakronik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dia, yang berarti melintasi atau melewati. Kemudian kronos yang berarti perjalanan waktu. Jadi diakronis yang dimaksud di sini adalah suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi ada kesinambungan atau ada ada hubungan sebab akibat seperti itu. Peristiwa itu dapat dikaji perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu itu sejarah selalu ada perubahan yang berkesinambungan. Jadi selalu ada hubungannya yang erat. Terus kemudian yang ketiga adalah ideografis. Ideografis di sini diartikan sebagai sejarah itu menceritakan atau menggambarkan suatu peristiwa. Fokus penelitian dalam sejarah itu adalah menceritakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Apakah itu berkaitan dengan sebab akibat peristiwa, pelaku yang terlibat, ataupun hubungan dengan peristiwa-peristiwa lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman dan makna dari. Kemudian, sifat ilmu sejarah yang keempat adalah bersifat unik. Unik yang dimaksud di sini adalah peristiwa sejarah itu terjadi hanya satu kali dan tidak bisa terulang lagi. Satu contoh misalnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi tahun 1945. Itu adalah peristiwa penting yang bersifat unik. Karena apa? Unik di sini bukan langka, bukan lucu ya. Tapi di sini unik adalah terjadi hanya satu kali dan tidak bisa terulang lagi. Kalaupun bisa terulang lagi itu hanya rekaan manusia. Seperti ketika ada kecelakaan. Kecelakaan itu sendiri tidak bisa terulang lagi kecuali biasanya kalau polisi itu melakukan olah TKP itu di situ direka ulang. Jadi reka ulang itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Yang kelima adalah sifat empiris. Jadi sifat yang kelima sejarah itu bersifat empiris. Empiris di sini adalah sejarah itu selalu berkaitan dengan pengalaman manusia yang sebenarnya. Baik pengalaman individu, pengalaman kelompok, baik pengalaman secara indrawi ataupun pengalaman secara batin. Pengalaman indrawi di sini itu yang terlihat, dan kemudian kalau pengalaman batin itu seperti kepercayaan, nilai, norma, atau pandangan hidup masyarakat, seperti itu. Jadi, untuk secara empiris ini harus dibuktikan. Sifatnya wajib ada buktinya. Buktinya tadi sudah saya jelaskan, bisa bukti tertulis atau catatan-catatan tertulis, atau bisa juga berupa benda, prasasti, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah atau metode-metode, langkah-langkah, tahap-tahap yang dilakukan dalam penulisan sejarah. Yang pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan penelitian sejarah? Di sini akan saya jelaskan. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis. Jadi sistematis itu secara teratur. Suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dalam rangka atau bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari suatu peristiwa. Jadi peristiwa sejarah itu saya katakan sekali lagi harus peristiwa yang bermakna, mempunyai nilai. Jadi tidak sembarang peristiwa. Untuk tahapan penelitian sejarah itu terdiri dari 5. Yang pertama memilih topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima historiografi. Sekarang kita bedah yang pertama dulu, memilih topik. Yang dimaksud memilih topik di sini adalah
peneliti atau seorang penulis atau sejarawan itu harus menentukan topik sejarah apa atau kejadian apa yang akan diteliti. Pemilihan topik itu juga tidak sembarang memilih topik, tapi topik yang dipilih itu harus mengandung nilai-nilai atau makna. Bahwa suatu peristiwa yang diteliti itu mempunyai sifat yang pertama unik. Sudah saya jelaskan tadi, unik, terjadi hanya satu kali. Terus kemudian yang kedua bernilai. Jadi peristiwa harus memiliki arti. Kemudian yang ketiga kesatuan. Jadi antara peneliti dengan bahan yang diteliti itu ada kesatuan atau ada hubungan. Orisinil, sebuah pembuktian baru, tidak jiplak. Untuk tahapan penelitian sejarah yang kedua adalah heuristik. Heuristik di sini diartikan sebagai pengumpulan sumber sebanyak-banyaknya. Pengumpulan sumber atau data sebanyak-banyaknya yang harus berkaitan dengan topik yang sudah dipilih tadi pada tahap pertama. Heuristik di sini itu biasanya datanya berupa data primer atau data sekunder. Diingat-ingat ya, data primer itu berarti pokok, berupa dokumen asli, laporan, bisa foto, bisa arsip, bisa artefak, atau bisa benda peninggalan. Jadi itu harus sejaman semuanya. Terus kemudian data sekunder adalah berupa buku-buku pendukung, koran, majalah, ensiklopedi, atau jurnal-jurnal yang terkait atau bisa mendukung penulisan sejarah sesuai dengan topiknya. Terus kemudian yang ketiga adalah verifikasi. Verifikasi di sini adalah kritik sumber. Jadi keautentikan atau keaslian sumber itu juga harus dilihat apakah ini sumber asli pada zaman itu atau sumber ini adalah baru dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya sumbernya tidak kekinian atau tidak sejaman dengan topik yang dipilih itu tidak bisa digunakan sebagai sumber dalam penelitian sejarah. Makanya pada tahap verifikasi ini juga harus benar-benar dilihat keautentikan, kekuatan sumbernya itu nyambung enggak dengan pemilihan topik. Jadi sumber yang digunakan itu harus sumber yang sejaman. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahap interpretasi. Interpretasi di sini adalah dari sumber-sumber yang diperoleh atau data yang diperoleh kemudian itu kan biasanya sifatnya terpisah. Itu kemudian diurutkan berdasarkan waktu atau dibuat nyambung. Jadi interpretasi itu dari sumber-sumber itu kemudian dikonstruksikan atau dibangun agar menjadi suatu peristiwa sejarah yang menarik. Jadi di sini untuk interpretasi itu peneliti pada tahap akhirnya itu peneliti sudah punya konstruksi atau sudut pandang sendiri tentang topik yang akan diteliti. Jadi kita itu mengimajinasikan, tapi imajinasinya itu berdasarkan sumber yang diperoleh. Terus kemudian tahap kelima adalah historiografi. Historiografi itu adalah tahap akhir dalam penulisan sejarah. Kalau untuk tahap historiografi ini, fakta-fakta yang telah dikumpulkan, sudah dikritik, sudah diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Jadi sejarah itu selalu bermakna, bukan peristiwa atau sembarang peristiwa. Jadi peristiwa sejarah itu harus mempunyai topik yang menarik, bermakna, dan untuk kepentingan khalayak umum, seperti itu. Begini anak-anak, jadi saya jelaskan bahwa suatu peristiwa sejarah itu harus mengandung 5W1H. Apa itu 5W1H? Pasti kalian sudah tahu. Yang pertama adalah what, kedua why, ketiga where, keempat who, kelima when, dan yang terakhir adalah how. Bisa dilihat di sini ada suatu peristiwa. Apa nama peristiwanya ini anak-anak? Jadi ini adalah peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya. Kalau suatu peristiwa ini ditarik pertanyaan 5W1H itu who. Who itu siapa? Who. Siapa pelakunya atau siapa
Terserahlah, kalian bebas membuat pertanyaan. Siapa yang menggerakkan peristiwa 10 November? Jawabannya adalah Bung Tomo dan arek-arek Surabaya. Terus kemudian where? Where artinya apa? Where itu di mana? Di mana terjadinya? Terjadinya adalah di Surabaya. Terus yang ketiga adalah what? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Belanda tidak mau mengakui kalau Indonesia sudah merdeka. Jadi berusaha untuk menanamkan kekuasaannya kembali. Terus selanjutnya adalah why. Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? Coba dicari sendiri. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Belanda sudah memicu kemarahan yang berlarut-larut terhadap rakyat atau arek-arek Surabaya. Terus kemudian when? Kapan terjadinya? Terjadinya adalah tanggal 10 November 1945. Terus yang keempat, how? Bagaimana terjadinya? Bagaimana proses terjadinya? Di situ ketika Belanda dan tentara Inggris melawan arek-arek Surabaya itu menewaskan AWS Malabi. Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa suatu peristiwa dikatakan sejarah itu harus melalui 5W1H. Coba baca dan pahami ya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di halaman e-learning. Silakan di template Busari, di template kelas silakan diajukan pertanyaan, nanti akan saya jawab di situ. Kemudian jika kesusahan menghubungi saya bisa via email, WhatsApp, Instagram, atau channel YouTube saya. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.